Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Ahmad Zaki akan menjelaskan konsep matriks bagian satu, yang dimana kita akan membahas pengertian, terus ordo matriks, jenis-jenis matriks, dan kesamaan dua matriks. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu satu, untuk memahami konsep matriks, kolom, baris, dan ordo. Yang kedua, mengetahui dan menjelaskan jenis-jenis matriks yang ada serta persamaan dua matriks. Lanjut, pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang terdiri atas baris dan kolom. Kelompok bilangan tersebut ditulis di dalam kurung biasa, kurung siku, namun pada umumnya matriks dituliskan dengan menggunakan kurung siku. Kemudian ada ordo matriks. Di sini ada matriks 2 kali 2 yang dimana mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Nah, elemen yaitu bilangan-bilangan dalam matriks tersebut. Elemen tersebut dinotasikan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya. Di sini untuk ordo matriks dituliskan sebagai A M kali N, di mana matriks A berordo ukuran M kali N dengan M menyatakan banyak baris matriks A dan N menyatakan banyak kolom matriks A. Bilangan M dan N adalah bilangan asli. Oke, lanjut di sini ada jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris saja. Matriks baris berordo 1 dikali N, dengan N adalah jumlah kolom. Contohnya A1 kali 6 sama dengan 1, 1, 5, 2, 9, 3. Nah, jumlah elemen pada matriks baris sama dengan jumlah kolomnya. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja. Matriks kolom berordo M dikali 1, dengan M adalah jumlah baris. Contohnya A2 kali 1 sama dengan, contohnya matriks A berordo 2 kali 1 sama dengan 1, 2. Hanya mempunyai 2 baris dan 1 kolom. Next. Yang ketiga ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama. Matriks ini memiliki ordo M kali N dengan nilai M sama dengan N. Jadi nilai M itu setara sama dengan nilai N. Contohnya, matriks A berordo 2 kali 2 sama dengan 1, 2, 3, 4. Next. Yang keempat ada matriks datar dan matriks tegak. Matriks datar adalah matriks yang berordo M dikali dengan nilai M kurang dari N. Ini berarti banyak kolom lebih banyak dibandingkan dengan banyak baris. Sedangkan matriks tegak jika nilai M lebih besar dari N, maka banyak baris lebih banyak dibandingkan dengan banyak kolom, sehingga susunan elemen-elemennya menjadi tegak. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3. Itu untuk baris pertama, baris keduanya itu 4, 5, 6. Berarti ada 2 baris dan 3 kolom. Yang kedua, ini matriks tegak. A sama dengan, untuk baris pertama hanya 12, untuk baris kedua 34, baris ketiga 56. 12, 34, 56. Next ada matriks segitiga. Matriks segitiga terbagi menjadi 2. Matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah.
Matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Matriks segitiga bawah adalah matriks yang elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Contohnya seperti di gambar. Jika gambar pertama itu nilai nolnya berada di atas diagonal utama, yang dimana diagonal utama yaitu ada 13, 1, 10, dan 5. Kemudian gambar kedua itu bilangan nolnya itu ada di bawah diagonal utama, sehingga dinamakan matriks segitiga bawah. Lanjut, matriks diagonal. Suatu matriks persegi dikatakan sebagai matriks diagonal jika elemen yang di bawah dan di atas diagonal utamanya bernilai 0. Atau dengan kata lain, elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Nah, jadi contoh matriks diagonal ini hanya nilai di diagonal utamanya saja yang harus bernilai. Dan selain dari diagonal utama, itu harus bernilai 0. Next ada matriks identitas. Suatu matriks dikatakan sebagai matriks identitas jika semua elemen yang terletak pada diagonal utamanya bernilai 1. Contohnya pada ordo 3 kali 2. Itu diagonal utamanya semuanya bernilai 1. Dan sisa elemen-elemen selain diagonal utama itu bernilai 0. Lanjut, matriks 0. Suatu matriks dikatakan sebagai matriks 0 jika semuanya bernilai 0. Contohnya, ada matriks berordo 2 kali 2 sama dengan 0, 0, 0, dan 0. Dan matriks berordo lainnya. Yang kesembilan ada matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks persegi dengan elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Dengan kata lain, elemen AIJ sama dengan elemen AIJ dengan I bukan sama dengan J. Contohnya pada matriks ordo 4 kali 4. Di sini matriks B sama dengan 2, 3, 5, 1, 3, 2, 4, 7, 4, 5, 5, 1, 1, 7, 1, 1. Nah, di sini pada baris pertama itu bernilai 2, 3, 5, 1. Dan ternyata sama untuk kolom pertama itu bernilai 2, 3, 5, 1. Untuk baris kedua itu 3, 2, 4, 7. Untuk kolom kedua itu 3, 2, 4, 7. Maka nilai pada suatu baris dan suatu kolom itu bernilai sama. Kemudian ada matriks transpos. Matriks transpos adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen pada baris menjadi kolom. Dan sebaliknya, elemen-elemen pada kolom menjadi baris. Matriks transpos dinotasikan dengan A pangkat T. A transpos bacanya. Contoh, matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4. Jika ditranspos, maka kita balik dari baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Matriks transpos A adalah 1, 3, 2, 4. Elemen-elemennya berubah. Dan di sini ada kesamaan dua matriks. Pengertiannya adalah matriks A dan matriks B dikatakan sama. A sama dengan B jika dan hanya jika mempunyai syarat. Yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Jadi ordonya itu untuk kesamaan dua matriks harus sama. Syarat kedua yaitu semua elemen-elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Contohnya, matriks A sama dengan 2, negatif 3, 3X, 2Y. Dan matriks B, 2, negatif 3, 9, 14. Tentukan nilai X dan Y. Nah, untuk penyelesaiannya, matriks A dan matriks B sama-sama berordo 2 kali 2.
Sehingga ordo matriks A sama dengan matriks B. Ini berarti syarat perlu dibagi kesamaan dua matriks telah terpenuhi. Syarat cukup bagi kesamaan matriks A dan matriks B adalah yang seletak harus bernilai sama, sehingga diperoleh hubungan 3x sama dengan 9. Berarti nilai x-nya yaitu 9 dibagi 3, yang dimana hasilnya adalah x sama dengan 3. 2y sama dengan 14. Sama dengan y sama dengan 14 dibagi 2, sehingga hasil dari nilai y adalah 7. Jadi, jika A sama dengan B, maka nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 7. Jika kita masukkan nilai X dan Y ke dalam matriks A, maka hasil nanti matriks A dan matriks B itu mempunyai elemen-elemen yang sama. Oke, cukup kesekian untuk konsep matriks bagian pertama. Nanti bakal ada materi-materi selanjutnya yang akan saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran berikutnya.